Sebelum kita melangkah lebih jauh ke kegelapan legenda topeng Arwa Wirasana, tekan like, komen, dan subscribe dulu. Malam ini, kita membuka kisah tentang desa yang lenyap, jiwa-jiwa yang terperangkap, dan sebuah topeng terkutuk yang bangkit hanya untuk satu hal, mengambil jiwa manusia. Kabut turun lebih cepat dari biasanya ketika Arga memacu motornya menyusuri jalanan hutan. Ia sedang melakukan riset untuk kanal YouTube horornya, mencari lokasi-lokasi legenda kelam yang jarang diangkat. Namun hari itu, GPS-nya tiba-tiba kehilangan sinyal. Semua terlihat putih, seakan dunia di belakangnya menghilang begitu saja. Saat kabut sedikit menipis, Arga melihat sebuah papan kayu tua di pinggir jalan. Desa Wirasana, dilarang masuk setelah senja. Aneh. Ia tak pernah mendengar nama desa itu. Tidak ada juga di peta manapun. Rasa penasaran menuntunnya masuk. Hutan sekeliling jalan berubah semakin sunyi. Tak ada burung, tak ada suara hewan, seolah seluruh kehidupan menghindari tempat itu. Pohonnya tinggi, melengkung seperti tangan kurus yang hendak mencengkeram siapapun yang lewat. Saat Arga tiba di gerbang desa, ia langsung merasakan sesuatu salah. Rumah-rumah berdiri, tapi tampak kosong. Jendela-jendela retak, pintu hampir lepas, dan bendera-bendera kain hitam tergantung berderet di sepanjang jalan. Tidak ada satupun manusia. "Halo? Permisi, ada orang?" teriak Arga. Tak ada jawaban. Hanya angin yang menggesek atap bambu, menciptakan suara serupa bisikan panjang. Baru beberapa menit ia menyusuri desa itu, sebuah rumah panggung mencuri perhatiannya. Atapnya roboh di satu sisi, tapi bagian dalamnya terlihat utuh. Di depan rumah, tergantung sebuah topeng kayu tua dengan cat merah terkelupas. Tatapannya kosong, namun seperti mengikuti setiap langkah Arga. Arga mengangkat kamera. "Kalau ini beneran desa terkutuk, gue bisa jadi orang pertama yang dokumentasiin semuanya," gumamnya. Saat ia mendekat, hawa dingin menyergap kulit. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ada sesuatu yang terasa sangat salah dengan topeng itu. Tiba-tiba, klek. Pintu rumah terbuka sendiri. Arga tertegun. Siapa di dalam? Ia masuk perlahan. Rumah itu gelap, tetapi di sudut ruangan ada lemari kayu yang masih kokoh. Di sanalah ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah kotak kayu, dihias ukiran berbentuk mata menangis. Di atasnya, tertulis dengan tinta hitam, "Jangan dibuka." Arga tersenyum kecut. Ini pasti konten bagus banget. Ia membuka kotak itu. Dan di dalamnya, sebuah topeng kayu lain, lebih tua, lebih gelap, dengan ukiran wajah yang seperti tersenyum miring. Tapi senyuman itu, tidak terasa seperti manusia. Seolah ada sesuatu di balik pahatan itu yang menatap langsung ke dalam jiwanya. Saat Arga menyentuhnya, seluruh rumah bergetar pelan. Dinding mengeluarkan bunyi retakan kecil. Angin berdesir di luar, berubah menjadi seperti suara ratusan bisikan yang sama. "Kembalikan, kembalikan." Arga terpaku. Kabut masuk melalui celah-celah rumah. Dan ketika ia menatap topeng itu lagi, mata ukirannya terbuka sedikit. Arga terlompat mundur, napas tersengal. Sesuatu baru saja terbangun. Sesuatu yang tidak boleh dibangunkan. Arga berdiri terpaku di tengah ruangan yang kini dipenuhi kabut dingin. Jantungnya memukul-mukul dada, seakan berusaha melarikan diri dari tubuhnya sendiri. Ia menatap topeng itu, ukirannya tetap sama, tak bergeser sedikit pun, tapi Arga yakin betul apa yang ia lihat tadi. Mata topeng itu bergerak. "Gue, halu, ya?" bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. Namun tubuhnya tidak mau percaya. Bulu kuduknya merinding hingga ke tengkuk. Kamera di genggamannya merekam segalanya, tetapi layar sudah dipenuhi noise seperti gangguan sinyal keras, padahal ia tidak menyentuh apapun. Arga mundur perlahan, namun pintu rumah tiba-tiba tertutup brag. Dengan keras membuat seluruh dinding bergetar. Arga tersentak dan segera memutar gagangnya. Terkunci. Tidak bergerak sedikit pun. "Serius?" desis Arga, panik mulai merayap. Kabut di dalam rumah semakin tebal, menggulung seperti asap yang punya nyawa. Angin hilang, suara hutan hilang. Hanya ada suara samar, seperti langkah kaki kecil-kecil di atas plafon rumah. Tik, tik, tik. Arga menatap ke atas.
Plafon tua itu tampak melengkung pelan, seperti ada sesuatu yang merayap di atasnya. Ia mundur, napas terputus-putus. Lalu suara itu berhenti. Digantikan oleh suara tawa lirih. Tawa itu terdengar sangat dekat, seperti berada tepat di belakang lehernya. Sialan, Arga memutar tubuh. Tidak ada siapapun. Hanya kotak kayu terbuka dan topeng hitam itu yang kini tergeletak di lantai. Arga mengingat dengan jelas, ia meletakkannya kembali ke dalam kotak. Tapi sekarang topeng itu berada lebih dekat padanya. Lebih dekat dari sebelumnya. Arga menelan ludah. Oke, gue harus keluar dari sini. Ia mencoba mendobrak pintu, tapi rumah itu seolah menelan suaranya. Tidak ada gema, tidak ada respons. Ia berbalik lagi, melihat topeng itu. Dan kali ini, senyumnya lebih lebar. Lebih miring. Lebih hidup. Sial, bukan halu. Arga menendang topeng itu menjauh, tetapi topeng itu berhenti tepat di kakinya kembali, seakan ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Lalu mata ukirannya bergerak lagi. Kali ini jelas. Mata itu membuka penuh, memandang Arga tanpa berkedip. Arga terjatuh ke belakang, terengah-engah. Ia merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Sebuah tangan, tapi dingin, seperti kayu basah. Ia menoleh. Tidak ada siapapun. Tapi aroma tanah basah dan kayu lapuk memenuhi ruangan, semakin kuat, seperti seseorang atau sesuatu baru saja bangkit dari tempat pemakamannya. Tiba-tiba, suara perempuan berbisik terdengar dalam kabut. Jangan, lihat, topeng itu. Arga membeku. Siapa? Bisikan itu datang dari berbagai arah, bergantian, seolah puluhan mulut berbisik dalam satu kalimat yang sama. Dia melihatmu. Topeng itu kini berdiri tegak, seperti ada yang memegangnya dari balik kabut. Tawa kecil terdengar lagi. Lebih jelas. Lebih dekat. Arga tahu satu hal. Desa ini tidak kosong. Ia tidak sendirian. Dan topeng itu bukan benda mati. Kabut di dalam rumah itu bergerak seperti hidup, menggulung perlahan di lantai dan naik hingga ke pinggang Arga. Nafasnya pendek-pendek, matanya tak lepas dari topeng yang kini berdiri tegak seakan memiliki tubuh sendiri. Tiba-tiba, dor, dor, dor. Sesuatu menghantam dinding luar rumah, membuat debu kayu berjatuhan. Arga menelan ludah, punggungnya menempel pada pintu yang terkunci. Sial, gue harus keluar, gue harus keluar. Ketukan itu berubah menjadi garukan panjang, seperti kuku yang menyeret sepanjang papan dinding. Suaranya kering, menusuk, dan semakin cepat. Lalu, hentakan itu berhenti. Senyap. Sepi. Sunyi mencekam yang menusuk telinga. Arga melirik topeng itu perlahan. Dan ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di balik mata topeng, ada mata lain. Mata manusia. Melebar. Bergerak. Mengikuti gerak Arga. Bukan mungkin, bisik Arga. Suaranya pecah. Lampu kamera tiba-tiba menyala sendiri, menyinari sudut ruangan. Di sana, kabut menebal, membentuk siluet seorang perempuan. Rambut panjang terurai, bajunya lusuh, wajahnya tertutup bayangan. Arga terpaku. Siapa, kamu? Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan, menunjuk langsung ke topeng itu. Jangan, lihat, dia. Suaranya lirih, serak, seperti berasal dari banyak suara yang menyatu. Arga mendekat setengah langkah, gemetar. Apa desa ini? Kenapa kosong? Apa yang terjadi di sini? Perempuan itu menunduk, bahunya bergetar. Lalu ia berkata pelan. Kami tidak pergi. Kami dikurung. Arga mengerutkan kening. Dikurung oleh siapa? Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Dan wajahnya bukan wajah manusia utuh. Kulitnya pecah seperti kayu lapuk, matanya cekung, bibirnya sobek sampai ke pipi. Tubuhnya seperti tidak benar-benar solid, lebih mirip bayangan yang terjebak dalam bentuk manusia. Topeng, bisiknya. Topeng itu memakan jiwa, satu persatu. Arga tersentak.
Ia melihat topeng itu lagi. Kali ini, ukirannya berubah. Mulutnya terbuka lebih lebar, dan dari celahnya, terdengar tarikan napas panjang, seperti makhluk yang baru bangun dari tidur panjang. Perempuan itu tiba-tiba mendekat sangat cepat, muncul tepat di depan wajah Arga. Suara napasnya berat. Keluarlah, sebelum malam turun. Pintunya terkunci, teriak Arga. Perempuan itu mengangkat tangannya, menyentuh dada Arga. Sentuhannya dingin, dingin yang menyakitkan. Tiba-tiba seluruh ruangan bergetar keras. Braaak. Pintu rumah terhempas terbuka seperti ditendang dari luar. Angin malam menerobos masuk bersama suara sama ratusan langkah kecil di kejauhan. Arga menoleh ke pintu, lalu kembali menatap perempuan itu. Namun perempuan itu sudah lenyap. Kabutnya menguap perlahan. Arga tak menunggu. Ia langsung mengambil tas dan kameranya, lalu berlari keluar rumah secepat mungkin. Nafasnya kacau, kakinya gemetaran. Tapi ia tahu satu hal. Apapun yang ada dalam topeng itu, sudah bangun. Dan Desa Wirasana baru mulai memperlihatkan wajah sebenarnya. Arga berlari keluar rumah panggung itu, napasnya terputus-putus seolah paru-parunya diseret sesuatu yang lebih berat dari tubuhnya sendiri. Udara luar pun tak menolong. Kabut di Desa Wirasana semakin tebal, bergulung seperti makhluk yang mengikuti dari belakang. Ia menoleh. Rumah itu berdiri diam, tapi topeng yang tadi berada di dalam rumah, kini tampak tergantung lagi di depan pintu. Namun lebih tinggi. Seperti ada seseorang yang menggantungnya, baru saja. Tidak, tidak mungkin. Arga mundur perlahan, lalu berbalik dan berlari menuju jalan masuk desa. Langkahnya kian cepat. Rumah-rumah di kiri kanan tampak seperti mengawasi, bayangannya bergerak sendiri di balik jendela pecah. Angin malam membawa aroma anyir yang tidak ada sebelumnya. Ketika ia tiba di gerbang desa, Arga langsung meraih motornya. Ia menekan starter. Klek, klek, klek. Motor tidak mau menyala. Ayo dong, jangan bercanda sekarang. Ia mencoba lagi. Klek. Suara terakhir itu seperti sebuah putus harapan. Motor benar-benar mati. Arga menendang tanah. Sial. Ia menatap jalan keluar desa. Kabut menyelimuti jalanan hingga tak terlihat apapun selain putih. Tapi Arga tak punya pilihan. Ia melangkah masuk ke kabut itu sambil meraba-raba udara depan wajahnya. Semakin dalam ia berjalan, semakin dingin udara terasa. Sangat dingin. Seperti berjalan ke dalam ruangan penuh es. Setelah beberapa menit, ia melihat sesuatu, bayangan besar seperti pintu gerbang. Arga mempercepat langkah, berharap itu jalan keluar. Namun ketika kabut menipis, Arga menatap dengan putus asa. Itu kembali ke gerbang Desa Wirasana. Ia sudah kembali ke titik awal. Tidak, gue tadi jalan lurus. Gue tadi jalan lurus, teriaknya, suara pecah. Ia mencoba lagi. Jalan lain. Belok. Terus masuk lebih jauh ke kabut. Dan setiap kali kabut sirna, ia selalu kembali ke gerbang desa. Selalu. Seolah desa ini menyerapnya ke dalam lingkaran tanpa ujung. Saat percobaan ketiga, Arga berhenti total. Bukan hanya karena kelelahan, tapi karena ia mendengar sesuatu. Arga. Suara itu lembut. Perempuan. Terdengar sangat dekat. Arga menoleh cepat. Siapa? Tunjukkan diri. Kabut bergoyang seperti tirai disibakan. Siluet perempuan muncul lagi, yang tadi ditemuinya di rumah tua. Rambutnya panjang terurai, wajahnya hancur seperti kayu lapuk, matanya kosong. Kamu tidak bisa keluar, bisiknya. Arga gemetar. Kenapa? Kenapa desa ini menahan gue? Perempuan itu mendekat, langkahnya tidak menyentuh tanah. Wirasana sudah tidak menjadi tempat manusia. Arga menahan napas. Semua yang masuk, menjadi milik topeng. Topeng itu apa? Kenapa mengurung kalian? Perempuan itu mendongak perlahan, suara nafasnya bergetar. Dia, bukan topeng. Dia, penjaga, pemilik, penguasa. Arga menunggu kelanjutannya, tapi bibir perempuan itu membeku seperti dipaksa diam.
Lalu tiba-tiba, ceraak. Suara dinding kayu yang retak dari jauh. Disusul suara langkah, banyak langkah, seperti puluhan kaki kecil bersamaan. Perempuan itu tersentak, matanya membesar penuh ketakutan. Dia datang. Angin berputar liar. Kabut menjadi hitam. Perempuan itu menghilang begitu saja seperti disedot ke dalam udara. Arga membeku. Langkah-langkah itu semakin dekat. Semakin cepat. Semakin banyak. Dari arah rumah-rumah desa, muncullah siluet-siluet kecil, kurus, bergerak seperti patah. Dan di tengah mereka, sebuah topeng gelap melayang perlahan menghadap Arga. Topeng itu menatapnya, dan senyumnya semakin lebar. Arga berdiri kaku ketika siluet-siluet kecil itu mulai keluar dari balik kabut. Semakin jelas, bentuk mereka semakin nyata. Anak-anak, tapi tubuh mereka tidak wajar. Kurus, kotor, kulit mereka seperti kayu yang direndam air terlalu lama. Beberapa tubuh tampak patah di area leher atau bahu, namun tetap bergerak seolah sendi-sendi mereka tidak lagi mengikuti hukum manusia. Mata mereka kosong. Hitam. Tapi semua menatap Arga. Ya Tuhan, bisik Arga, langkah mundurnya goyah. Di antara mereka, topeng hitam itu melayang perlahan. Tidak ada tali, tidak ada tubuh. Hanya topeng, bergerak sendiri. Senyumnya sangat lebar, terlalu lebar untuk bentuk wajah manusia. Anak-anak itu mulai bergerak. Serempak. Pelan. Teratur. Seperti upacara yang sudah dilakukan selama ratusan tahun. SHHH. 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 Suara gesekan kaki kecil mereka di tanah membuat bulu kuduk Arga berdiri. Jangan dekat. Gue nggak mau nyakitin kalian. Arga berteriak panik, meski ia tahu kata-katanya tak akan masuk pada makhluk yang sudah lama bukan manusia. Salah satu anak berhenti tepat di depannya. Wajahnya pucat, bibirnya sobek, dan matanya kosong. Ia mengangkat tangan perlahan, seperti hendak menyentuh Arga. Arga tersentak mundur, hampir terjatuh. Namun anak itu tidak menyerang. Ia menunjuk topeng hitam tersebut. Dia memilih. Suara anak itu pecah, berat, seperti berasal dari tenggorokan yang sudah lama busuk. Arga memegang dadanya. Pilih apa? Gue nggak ngerti. Dari belakang, terdengar suara perempuan yang pernah ia temui. Namun kali ini suaranya jauh lebih jelas, lebih kuat. Topeng itu mencari tubuh baru. Arga menoleh cepat. Perempuan itu kembali muncul dari kabut, tubuhnya semakin lemah, tampak seperti retakan kayu semakin merambat ke wajahnya. Tubuh baru? Arga mengulang, napasnya memburu. Perempuan itu mengangguk pelan. Setiap beberapa puluh tahun, topeng itu bangun. Ia lapar. Ia haus jiwa baru sebagai wadah. Ia memilih orang dari luar desa. Orang yang masuk tanpa izin. Arga merasa perutnya terikat. Jadi, gue? Anak-anak itu bergerak makin dekat, mengepung Arga dalam lingkaran sempit. Tatapan kosong mereka menusuk. Gerakan mereka pelan, tapi jelas penuh keinginan. Keinginan untuk menahan. Untuk tidak membiarkan Arga pergi. Topeng itu melayang semakin dekat, hampir menyentuh wajah Arga. Senyumnya mereka seperti mulut raksasa siap melahap. Arga memejamkan mata. Tidak, tidak. Gue bukan buat kalian. Perempuan itu ikut maju sedikit. Aku adalah korbannya sebelumnya. Wajahnya bergetar, seperti menahan rasa sakit. Aku dipilih, dan aku melawan. Tapi aku hanya menjadi arwah yang menahan. Seperti mereka, ia menunjuk anak-anak itu, suaranya penuh duka. Anak-anak itu berhenti. Semua menunduk. Arga melihat, beberapa dari mereka bukan hanya anak-anak. Ada yang berwajah remaja, ada yang sudah dewasa tapi tubuhnya mengecil seperti dikutuk. Semua korban, kembali seperti anak kecil, bisik perempuan itu. Karena topeng itu memakan usia mereka, sampai hanya tersisa jiwa mentah. Arga menelan ludah keras, tubuhnya mulai gemetar. Anak-anak itu mengangkat tangan bersamaan. Topeng itu berputar pelan di udara. Perempuan itu berteriak. Lari,
Arga. Tapi terlambat. Anak-anak itu berlari ke arah Arga dengan suara patahan tulang yang keras. Dan topeng itu menyambar menuju wajahnya, secepat kilat. Topeng itu melesat ke arah wajah Arga dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Arga spontan menunduk, tubuhnya terjatuh ke tanah. Udara di sekelilingnya berubah dingin seperti berada di dalam gua bawah tanah. Wus! Topeng itu melewati kepalanya hanya beberapa sentimeter, menghantam pohon besar di belakangnya. Pohon itu langsung retak seperti dihantam benda berat. Arga merangkak panik. Anak-anak itu kembali bergerak mendekat, kaki mereka mengeluarkan suara patahan seperti mainan kayu yang dipaksa bergerak. Topeng itu berbalik perlahan di udara, menghadap Arga lagi. Tidak ada mata di dalamnya, tapi Arga merasakan tatapan. Tatapan lapar. Tatapan haus jiwa. Jangan biarkan dia menempel, perempuan arwah berteriak. Kalau dia menyentuh kulitmu, selesai sudah kau. Topeng itu melayang, kali ini lebih pelan, seperti menunggu saat tepat. Seperti pemangsa menikmati rasa takut mangsanya sebelum memakan. Arga bangkit dan berlari ke sisi lain desa. Nafasnya terasa seperti disedot keluar dari tubuhnya. Setiap tarikan seperti ada tangan kecil yang mencengkeram paru-parunya. Rumah-rumah tua melintas di kiri kanan. Bayangan-bayangan bergerak sendiri di jendela pecah. Suara tangisan kecil terdengar dari bawah lantai papan salah satu rumah. Tapi Arga tidak berhenti. Namun topeng itu tidak mengejar dengan kecepatan yang sama. Ia melayang pelan, seperti tahu bahwa tidak ada jalan keluar bagi Arga. Arga menghampiri sebuah pohon besar untuk berlindung, tapi begitu ia menempelkan punggungnya, ia menjerit pelan. Kulit pohon itu licin, seperti kulit manusia. Dan saat ia menoleh turun, ada wajah manusia terukir samar di batang pohon. Mata terpejam. Mulut membengkak. Kulit seperti dilapisi kayu. Arga melompat mundur, menahan muntah. Korbannya berubah menjadi bagian desa, gumam perempuan arwah dari belakangnya. Arga menoleh cepat. Perempuan itu berdiri dengan tubuh semakin rapuh. Paha kirinya tampak retak seperti meja tua yang siap patah. Tapi matanya masih menyimpan sisa kemanusiaan. Kalau gue nggak bisa keluar, apa yang harus gue lakukan? Arga teriak putus asa. Perempuan itu memandangnya, lalu menunduk. Ada satu cara, satu-satunya cara untuk menghentikan topeng itu. Arga menghampirinya dengan napas memburu. Apa? Bilang, cepat. Perempuan itu mengangkat wajahnya, air mata hitam menetes dari matanya. Hancurkan wajah aslinya. Arga terdiam. Wajah aslinya? Maksud lo, topeng itu punya. Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, tep. Sesuatu menyentuh bahu Arga. Bukan tangan manusia. Dingin. Keras. Permukaan kayu basah. Arga menoleh perlahan. Dan melihat topeng itu berada tepat di belakangnya. Menempel di udara hanya sejengkal dari kulit lehernya. Mulut topeng itu terbuka sedikit. Dari dalamnya, terdengar suara napas panjang. Haa. Napas yang mengisap. Mencari jalan masuk. Arga tersungkur ke samping, berguling di tanah, tapi topeng itu mengikuti gerakannya dengan halus, selalu berada cukup dekat untuk menempel kapan saja. Anak-anak itu mulai berdiri di sekeliling, membentuk lingkaran. Perempuan arwah menjerit. Jangan biarkan dia menyentuh kulitmu. Arga bangkit lagi. Nafasnya kacau. Darahnya berdesir keras. Ia hanya punya dua pilihan sekarang. Lari sampai mati, atau hadapi topeng itu sebelum topeng itu menelan dirinya. Dan malam di desa Wirasana baru saja benar-benar dimulai. Arga berlari menembus kabut yang kini semakin hitam, seolah malam menelan desa itu dari dalam. Nafasnya tersengal, kakinya goyah, tapi topeng itu tetap mengikuti, melayang tanpa suara, seperti bayangan yang tidak bisa diusir. Anak-anak arwah itu mengepung dari jauh, langkah patah mereka terdengar ritmis. Tak, tak, tak. Seperti ritual yang diulang sejak berabad-abad. Perempuan arwah muncul di samping Arga, tubuhnya semakin retak, serpihan-serpihan kecil kayu jatuh setiap kali ia bergerak. Kita tidak punya waktu, katanya dengan suara serak. Semakin malam, semakin kuat dia. Lo bilang tadi, Arga terengah,
Ada wajah asli. Di mana? Perempuan itu diam sejenak, seperti takut menjawab. Mereka menyembunyikannya, jauh di tempat yang disebut rumah asal. Tempat di mana topeng itu diciptakan. Arga menelan ludah. Di mana itu? Perempuan itu menunjuk ke tengah desa. Ke sebuah bangunan besar yang hampir tidak terlihat karena gelap. Sebuah balai desa tua, atapnya runtuh di satu sisi, tapi anehnya, kabut di sekitar bangunan itu bergerak memutar, seolah melindungi sesuatu yang sangat tua, sangat buruk. Perempuan itu berkata pelan. Jika kau bisa menghancurkan wajah aslinya, topeng itu akan kembali tidur. Desa ini mungkin bisa dilepaskan. Meskipun ia menyebut kata mungkin, Arga mendengarnya sebagai harapan pertama sejak masuk ke desa itu. Namun sebelum mereka mendekat, bruk! Topeng itu menukik tiba-tiba, menghantam tanah hanya beberapa sentimeter di depan kaki Arga. Tanah itu langsung retak, seolah dihantam palu baja. Perempuan arwah menarik Arga ke samping. Pergi. Sekarang, Arga berlari lagi, tetapi tiba-tiba terdengar suara, bukan suara langkah arwah kecil. Suara orang dewasa. Banyak. Berjalan pelan. Serentak. Satu ritme. Dari dalam kabut, sosok-sosok baru muncul. Bukan anak-anak lagi. Puluhan manusia dewasa, tubuh mereka membusuk sebagian, kulitnya keras seperti kayu. Leher mereka bengkok ke samping, seakan pernah dipatahkan. Namun mereka bergerak, hidup, mengikuti Arga dengan tatapan kosong. Korban, sebelum kami, bisik perempuan arwah itu. Semuanya, dijadikan penjaga desa. Arga mulai gemetar. Mereka ngejar gue? Mereka bukan mengejar, mereka menuntunmu. Mata perempuan itu penuh duka. Topeng itu ingin kau pergi ke rumah asal. Karena di sana, ia akan mengambilmu. Topeng itu melayang ke atas kerumunan arwah dewasa, seperti raja yang mengawasi prajuritnya. Senyumnya semakin sakit, semakin melebar hingga retakan-retakan muncul di kayunya. Dia lapar, bisik perempuan itu. Dan kau adalah pilihan yang sempurna. Arga, tanpa pilihan, menatap balai besar di tengah desa. Bangunan tua itu tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan siapapun yang masuk. Perempuan itu memegang lengan Arga, genggamannya dingin namun kuat. Satu hal lagi, sebelum kau masuk. Arga menoleh. Mata perempuan itu terlihat hampir manusia. Hampir. Saat kau melihat wajah aslinya, jangan menatap matanya. Kalau kau menatapnya, kau tak akan pernah kembali sebagai manusia. Kabut berputar. Arwah anak-anak dan orang dewasa berdiri membentuk jalan. Jalan menuju rumah asal. Topeng itu melayang perlahan, mengikuti dari belakang. Menunggu. Menantikan. Dan Arga melangkah, masuk ke tempat di mana legenda Wirasana pertama kali lahir. Balai raksasa itu berdiri seperti bangkai raksasa yang ditinggalkan zaman. Dindingnya hitam, bukan karena terbakar, tapi seperti dilapisi jelaga yang terus menetes perlahan. Atapnya bolong, dan angin yang masuk mengeluarkan suara mirip napas makhluk dalam tidur panjang. Arga berhenti di ambang pintu. Udara di dalam terasa jauh lebih dingin dari luar, padahal malam itu desa sudah membeku tanpa hembusan angin. Yang ia rasakan di sana adalah dingin yang hidup. Dingin yang memandang. Perempuan arwah berdiri di sampingnya, tubuhnya semakin tipis, bagian-bagiannya hilang seperti disedot kegelapan. Kabarnya, semakin dekat dengan rumah asal, semakin lemah arwah yang tidak diikat topeng. Masuklah. Tapi ingat, jangan menatap mata yang muncul nanti. Nada suaranya menggigil, seolah ia sendiri takut mengucapkannya. Arga menarik napas panjang. Oke, gue cuma lihat wajahnya. Bukan matanya. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Arga seperti menatap seseorang yang mungkin tak akan kembali. Arga melangkah. Begitu kakinya melewati ambang pintu. Buk! Pintu kayu yang harusnya lapuk itu menutup sendiri, keras, seperti ditendang dari luar. Arga terkejut, menoleh cepat, tapi perempuan arwah sudah tidak ada. Yang tersisa hanya kabut tipis di balik pintu, lalu sunyi. Arga memicingkan mata. Ruangannya gelap, tapi ada cahaya samar, hijau kebiruan,
seperti cahaya fosfor yang berasal dari benda-benda tua. Di tengah ruangan, ada panggung kayu dengan meja persembahan. Di atas meja itu, ada sesuatu terbungkus kain hitam. Arga menelan ludah. Itu wajah aslinya. Ia perlahan mendekat. Setiap langkah yang ia ambil, lantai kayu mengeluarkan suara kriik begitu pelan dan panjang, seolah kayunya memiliki rasa sakit sendiri. Di dinding, Arga mulai melihat lukisan-lukisan kuno. Catnya sudah pudar, tapi bentuknya masih terlihat. Lelaki bertopeng sedang memimpin ritual. Anak-anak berlutut. Wajah para warga dibor hingga kosong, kemudian diganti topeng kayu. Dan di bagian paling besar dari dinding, sosok bertopeng raksasa. Dengan mata sebesar piring. Mata yang, walaupun dilukis, terasa seperti mengikuti Arga. Arga langsung menunduk, takut tanpa sadar bertatap. Ia mendekati meja perlahan. Tangan gemetar. Kain hitam itu bergerak pelan, bukan karena angin, tapi seperti bernapas dari dalam. Tolong. Suara kecil. Suara anak-anak. Jauh dan bergema. Membebaskan kami. Arga tersentak. Lo siapa? Kenapa ada suara anak kecil di dalam? Mereka, suara itu bergema. Yang diambil, tepat sebelum wajah itu diciptakan. Arga memegang ujung kain. Ia ragu. Namun lalu terdengar jeritan dari luar balai, jeritan perempuan arwah yang menuntunnya ke sini. Arga tak punya waktu lagi. Ia menarik kain hitam itu. Dan tiba-tiba seluruh ruangan berguncang. Lantai bergetar, dinding berderit, angin dingin menyambar masuk dari retakan atap. Di depan Arga, tampak sebuah wajah, terukir dari kayu tua, namun jelas bukan kayu biasa. Wajah itu tampak seperti wajah manusia, yang dipaksa membeku dalam rasa takut abadi. Mulutnya membentuk senyum terdistorsi. Kulit kayunya bergelombang seperti pernah hidup. Tapi yang paling mengerikan, matanya tertutup. Dijahit dengan benang hitam. Arga menghela napas lega. Selama matanya tertutup, ia aman. Tapi benang itu mulai mengencang. Retak. Krek. Krek. Benang pertama putus. Wajah kayu itu mulai membuka mata yang sangat gelap di balik kelopak kayu. Arga membeku. Ia ingat kata-kata perempuan arwah. Jangan menatap matanya. Tapi wajah itu, pelan-pelan, mengangkat kepalanya. Dan meski Arga memalingkan muka, ia bisa merasakan tatapan itu menusuk tengkuknya, masuk ke tulang, mencari jiwanya. Ruangan bergetar semakin kuat. Sesuatu yang sangat tua. Akhirnya bangun. Arga menunduk sedalam mungkin, tubuhnya gemetar. Ia merasakan lantai bergetar di bawah kakinya, seolah balai tua itu berubah menjadi dada makhluk raksasa yang sedang terbangun dari tidur panjangnya. Debu jatuh seperti hujan lembut, tapi udara yang masuk terasa seperti jarum dingin yang menusuk kulit. Di belakangnya, sesuatu sedang bergerak. Bukan langkah. Bukan gesekan. Tapi suara seperti tulang kayu yang melengkung dan memutar, mirip sendi manusia, namun terlalu kaku dan terlalu lambat untuk disebut hidup. Arga memejamkan mata. Aku nggak boleh lihat matanya. Di tengah ketakutannya, suara perempuan arwah terdengar samar dari luar balai. Arga, ikatkan wajah itu kembali. Jangan biarkan ia melihatmu. Arga menggeram. Gimana caranya? Benangnya udah putus. Perempuan itu tidak menjawab. Jeritannya justru semakin jauh, seperti ia sedang ditarik oleh sesuatu ke dalam bayangan. Arga tahu ia tidak sendirian. Nafas dingin menyapu tengkuknya. Panjang, berat, seperti napas makhluk yang paru-parunya bukan daging, tapi rongga kayu kosong. Kerak! Krek! Kerak! Derit sendi itu mendekat. Semakin dekat. Semakin dekat. Arga perlahan berdiri dengan kepala tertunduk, menatap lantai. Ia mencari benda apapun yang bisa membantunya. Di samping meja persembahan, ia melihat gulungan kain hitam yang terjatuh saat ia membuka wajah terkutuk itu. Kalau ia bisa membungkusnya kembali, mungkin ia bisa mengurung makhluk itu. Tapi ia harus mendekat ke wajahnya.
Itu berarti, risiko menatap matanya. Arga mengambil napas panjang, lalu merangkak perlahan. Lantai kayu mengaduh dengan suara panjang, membuat makhluk itu berhenti bergerak. Hening menggantung seperti pisau di leher. Ia tak berani bernapas. Makhluk itu berdiri tepat di belakangnya. Arga bisa merasakan kehadirannya, bukan tubuh, bukan bayangan, tapi mata. Mata yang belum ia lihat, tapi kesadarannya memaksanya percaya bahwa mata itu sedang menggali punggungnya seperti ingin menembus dan mengambil sesuatu dari dalam. Arga meraih kain hitam itu. Dan pada saat itu, jempol raksasa kayu menyentuh bahunya. Bukan jempol manusia. Lebih seperti potongan besar kayu yang membentuk-bentuk jari, namun terasa hangat dan hidup. Arga membeku. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Suara retakan kecil terdengar. Makhluk itu menunduk. Arga tahu posisi kepalanya turun, dan mata itu pasti semakin dekat dengan wajahnya. Jangan lihat, jangan lihat, jangan lihat. Arga berulang-ulang bicara pada dirinya. Ia memutar tubuhnya perlahan sambil tetap menunduk. Dalam gerakan cepat namun terkontrol, ia melempar kain hitam itu ke arah wajah makhluk kayu tersebut. Kain itu mengenai kepalanya, tapi tidak langsung menutup. Makhluk itu merenggut kain itu dengan tangan kayunya, dan merobeknya. Arga terkejut. Kainnya, nggak cukup? Makhluk itu mengeluarkan suara. Bukan suara manusia. Suara itu seperti kayu yang dikerik dari dalam, menghasilkan jeritan panjang yang menggema di seluruh tubuh balai. Jiwa. Suara itu bergema. Kembalikan jiwa. Balai bergetar makin keras. Dinding-dinding tua runtuh. Dari lubang-lubang gelap di bawah lantai, angin beterbangan membawa bisikan anak-anak. Matikan dia, sebelum ia membuka mata sempurna. Arga ketakutan. Gue nggak ngerti. Gimana caranya? Bisikan itu meresap ke telinganya. Topeng, patahkan topeng, hancurkan wajah yang tidak boleh dibuat. Arga melihat wajah kayu itu, yang kini hampir membuka mata sepenuhnya. Hanya sedikit lagi, dan ia tahu hidupnya selesai. Ia mengambil balok kayu persembahan, satu-satunya benda berat di dekatnya. Makhluk itu melengking keras. Dinding pecah. Atap retak. Tanah bergetar. Arga mengangkat balok itu, mengumpulkan seluruh keberaniannya, dan bersiap menghancurkan wajah terkutuk yang telah memburu jiwa selama ratusan tahun. Balai tua itu mengerang seperti hewan yang sedang disembelih. Atapnya bergetar, debu berjatuhan seperti abu kremasi, dan angin berhawa dingin menusuk tulang berputar-putar di dalam ruangan. Semua terasa seperti dunia sedang dipaksa menahan napas. Arga memegang balok persembahan itu dengan kedua tangan. Ia mundur setengah langkah, menunduk agar tidak bertemu mata makhluk kayu itu. Tetapi ia tahu, makhluk itu sudah benar-benar hidup. Dari arah makhluk itu, terdengar suara kayu retak perlahan, seperti kelopak mata yang memaksa membuka. Jiwa A. Suara itu lebih dalam, lebih nyata, dan menggema dari bagian-bagian gelap ruangan. Arga tahu ia tidak punya waktu. Kalau gue nggak hancurin sekarang, semuanya bakal selesai. Ia menyerang. Balok kayu itu diayunkan dengan seluruh tenaga, menghantam sisi wajah makhluk kayu tersebut. Bruak! Makhluk itu terdorong ke belakang, menghantam tiang balai dan membuat tiang itu patah setengah. Tapi wajahnya hanya retak sedikit. Retakan kecil, seperti goresan kuku pada kulit manusia. Dan itu membuat makhluk itu marah. Makhluk itu mengerang, keras, membuat seluruh bangunan bergetar. Dua lengannya terjulur ke depan, memanjang seperti kayu basah yang dipaksa ditarik. Lengan itu berusaha meraih Arga, menggenggam udara yang semakin dekat dengan tubuhnya. Arga berguling ke samping, menghindar tepat sebelum jari-jari kayu itu menabrak lantai dan menciptakan lubang besar. Bisikan anak-anak mulai terdengar semakin jelas. Hancurkan bagian tengah. Hancurkan mulutnya. Hancurkan tempat dia menyimpan jiwa. Arga terengah-engah. Mulutnya? Yang kayak senyum bengkok itu? Bisikan itu mengiyakan. Makhluk itu memutar kepalanya. Dan retakan di kelopak matanya semakin lebar. Hanya tinggal satu garis tipis yang menahan mata itu agar tidak terbuka sepenuhnya. Arga tidak boleh melihatnya. Tidak boleh.
Ia merendahkan tubuhnya, mengambil posisi menyerang rendah, dan menguatkan cengkeramannya pada balok kayu. Makhluk itu membuka mulut kayunya, dan terdengar suara anak-anak menangis dari dalam rongga itu. Bukan suara satu anak. Puluhan. Ratusan. Seperti seluruh desa yang hilang berteriak minta dibebaskan. Jeritan itu menembus gendang telinga, membuat Arga hampir jatuh terduduk. Tahan, tahan, gumamnya. Makhluk itu mengangkat lengannya untuk menghancurkan Arga dalam satu tebasan. Dan pada momen itulah, Arga melihat peluang. Ia melompat ke depan, menyelinap di bawah ayunan lengan raksasa kayu itu. Dan dengan teriakan penuh tenaga, "Ini buat semua anak yang lo ambil." Arga menghantam mulut kayu itu tepat di bagian tengah. Braak! Balok kayu pecah setengah di tangannya. Wajah makhluk itu retak menganga. Dari retakan itu, cahaya putih menyembur keluar, begitu terang hingga seluruh balai tersorot. Makhluk itu mengeluarkan jeritan terakhir. Jeritan yang bukan hanya memecah udara, tapi seperti memecah realitas. Atap balai runtuh. Dinding pecah. Lantai bergulung seperti tanah yang marah. Cahaya putih itu semakin besar. Dan... bom! Suara ledakan tanpa api. Cuma cahaya. Cahaya yang memusnahkan segala kegelapan. Arga terlempar keluar balai hingga berguling di tanah. Ia menutup wajahnya dari cahaya terakhir yang memudar pelan. Ketika semua mereda, balai tua itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya puing-puing kayu dan debu. Di tengah puing itu, Arga melihat sesuatu. Topeng kayu itu hancur menjadi debu hitam. Hembusan angin lembut menyapu. Debu itu berputar naik, dan berubah menjadi titik-titik cahaya kecil. Dari dalam cahaya itu, suara anak-anak tertawa pelan. Lembut. Bebas. Perempuan arwah muncul di hadapan Arga, tubuhnya kini terang, wajahnya tidak lagi membusuk atau rusak. Ia tersenyum, penuh ketenangan. "Terima kasih. Kau telah memutus kutukan yang menahan kami." Arga tersenyum kecil. "Sekarang, kalian bebas?" Perempuan itu mengangguk. Semua jiwa yang hilang, akhirnya pulang. Ia menatap langit malam. Dan tubuhnya hilang perlahan, berubah menjadi titik-titik cahaya yang ikut naik bersama arwah anak-anak. Arga duduk terdiam. Ia menatap tangan kosongnya, masih gemetar. Ia tahu, ia menyaksikan akhir sebuah legenda gelap, dan pembebasan yang tertunda selama berabad-abad. Tapi jauh di dalam hutan, angin berhembus membawa bisikan lain. Bisikan yang menyiratkan bahwa tidak semua topeng telah ditemukan. Dan beberapa wajah masih menunggu untuk dibangunkan kembali.